Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa berkarya. Setelah mempelajari stekot, maka proses berikutnya di konstruksi kita biasanya membuat fondasi. Kebetulan ini kita membuat fondasi lajur atau fondasi menerus beton bertulang, sehingga kalau kita lihat ini adalah koplang yang kita buat. Misalnya ini yang garis tebal, ini adalah yang akan kita buat fondasi. Dan ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan kemudian yang ini. Dan fondasi yang kita inginkan nanti adalah bentuknya semacam ini. Ini adalah bentuknya semacam ini. Ini. Maka pertanyaannya, bagaimana kita membuat cetakannya? Ya, untuk itu ada beberapa langkah yang harus Anda kerjakan. Langkah yang pertama adalah pelajari dan pahami gambar kerja. Kemudian langkah yang kedua adalah persiapkan bahan dan alat yang dipergunakan. Jadi kalau tadi yang gambar 01 itu adalah gambar yang ini, gambar yang ini adalah bentuk beton bertulang yang sudah ada. Maka sebelum kita melaksanakan atau membuat cetakan ini, kita harus membuat lantai kerja dulu untuk dimana kita bisa meletakkan tulangan beton kita sebelum nanti dicor. Kemudian bentuknya secara umum bisa kita katakan semacam ini. Jadi untuk cetakan fondasi menerus beton bertulang itu nanti ada elemen tiang adalah yang ini. Kemudian ini ada elemen tiang. Kemudian setelah itu kita ada elemen hanger. Ini yang kita sebut dengan elemen hanger. Ini adalah hanger. Ya, karena namanya hanger, maka fungsi hanger ini nanti untuk menggandulkan atau mengaitkan elemen yang ini, yang kita sebut dengan elemen penyiku. Ini yang kita sebut dengan elemen penyiku. Jadi ini juga kita sebut dengan elemen penyiku karena bentuknya siku. Elemen penyiku ini nanti yang dipergunakan untuk memasang tiang cetakan pada sisi atas. Ini adalah tiang cetakan pada sisi atas. Sedangkan yang di sisi bawah ini nanti kita pakukan pada tiang cetakan. Jadi secara umum nanti adalah bentuknya semacam ini. Ya, kemudian bagaimanakah langkahnya kita membuat cetakan kita? Maka langkah yang ketiga, jadi setelah tadi satu mempelajari dan pahami gambar kerja, kemudian dan alat gas siap, maka langkah yang ketiga adalah kita menarik benang as bangunan pada papan boplang. Ini adalah papan boplang yang kita buat, adalah ini. Kemudian ini papan boplang yang kita buat. Oke. Dari papan boplang ini kita tentukan asnya. Jadi ini adalah as yang kita dapatkan dari saat kita memasang boplang. Jadi ini kita dapatkan adalah as ini. Oke. Ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan penggeseran as. Ya, karena di sini ini ada dua yang harus kita geser dari as ini. Maka kita lihat ini adalah asnya ditandai dengan segitiga ini. Maka penggeseran pertama kita lakukan sejauh 19 cm. Mengapa 19? Ya, karena tebal slope kita ini adalah 30 cm.
ya. Maka ini adalah separuhnya 15 ditambah 2 kali tebal papan, jadi ini 4, sehingga ini ketemu angka di 19. Maka dengan cara yang sama ini juga jaraknya 19. Nah, yang hitam ini adalah simbol profil yang sama. Kalau saya lihat dari tampak atasnya adalah yang ini. Ini adalah profil yang hitam ini, dan ini profil yang hitam ini. Dan profil ini dipadukan dengan boplang, dan profil ini harus tegak. Jadi profil ini tegak, profil ini tegak. Sehingga kalau ini memanjang, maka kita harus memasang 4 profil. Jadi ada 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan yang keempat di sini. Oke, ini nanti untuk menentukan tebal slope kita yang 30 cm jadi. Langkah yang berikutnya adalah kita menggeser sejauh 42 cm, ya. Ini juga 42 ke arah profil yang merah dan ke arah profil yang merah. Maka di sini kalau saya gambarkan di tampak atasnya adalah semacam ini. Oke, ini sama, ya. Maka ini dibuat sejauh 42. 42 itu dari mana? Karena 42 itu adalah kita mulai dari ini, kemudian kita lihat, ya, tebal kita sampai di sini, lebar pondasi kita adalah 80, maka ini 80 dibagi 2, ini ketemu 40, ini ketemu 40, kemudian ditambah 1 tebal papan ini adalah 2 cm. Sehingga jarak dari sampai dengan ini adalah di 42 cm ini. Oke, maka di sini kita buat 42, di sini 42, di sini 42, dan di sini juga 42. Jadi sama. Nah, setelah itu baru kita tarik 2 benang masing-masing. Ini yang kita sebut dengan benang atas. Maka di sini ada benang atas, dan di sini ada benang bawah. Ya, sehingga di profil kiri kanan maka kita pasang 4 benang, masing-masing 2 benang atas dan masing-masing 2 benang bawah, ya, yang ditarik dari profil ini menuju profil ini, dan dari profil yang ini menuju yang ini. Namun yang perlu diikat berjarak 42 cm ke kiri dan 42 cm ke kanan. Ya. Langkah yang berikutnya adalah kita memasang tiang ini. Ya, kita memasang tiang ini. Ya, kita memasang tiang ini. Kemudian kita memasang tiang ini. Ya, yang ini. Ya, tiang ini. Kemudian tiang ini. Tiang ini. Kemudian tiang ini, dan tiang ini. Sedangkan ukurannya kita lihat gambar kerja, maka SKS ini adalah 80 cm. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar detail kita. Jadi lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Maka gambar ini adalah gambar potongan melintang pondasi tadi. Maka ada 5 elemen. 5 elemen itu meliputi elemen 1 adalah patok. Ini adalah elemen 1. Adalah yang ini. Ya, itu adalah elemen 1. Berarti yang ini patoknya ini. Dan ini. Maka ini tadi jaraknya SKS 80. Maka posisinya sebetulnya di antara klem pengaku ini. Ya, kalau kita pasang nanti patok kita posisinya adalah di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini tertulis patok 5 kali 7 tingginya 130 ini sejumlah 10, karena di sisi kiri kita pasang 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan sisi kanan juga kita pasang 5, maka jumlahnya adalah
10. Kemudian ini dipasang hanger supaya bisa mengkaitkan antara patok ini dengan patok ini. Sedangkan fungsi hanger ini adalah untuk memasang penyiku ini. Maka yang kedua ini yang kita sebut dengan hanger. Jadi hanger ini kita hanya memerlukan 5, ya, karena di masing-masing ini kita hanya ada 5 bentangan tiang, sehingga di sini kita hanya ada 5. Kemudian yang berikutnya, yang ini, yang saya berikan tanda ini, dan saya tanda ini adalah elemen yang ketiga. Ini saya menyebutnya dengan cetakan pondasi pada bagian atas. Ini ada 2 buah, karena di sini ada bagian kiri, dan di sini ada bagian kanan. Kemudian kalau kita lihat detailnya adalah semacam ini. Ya, ini karena tingginya adalah 36, maka di sini ada 2 sambungan papan arah melebar. Karena di pasaran ukuran papan maksimum lebarnya adalah 20, sehingga ini ada 2 papan. Oke. Kemudian cara merangkainya, kita memakai ini perangkai ukuran 2x10, ya, tingginya adalah 30, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini 2 lembar atau 2 buah, maka kita perlu perangkai 10 buah. Kemudian cara mematukannya bisa kita lihat ini, ya, kita lihat semacam ini. Jadi ini dipasang zigzag. Jadi yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini, dan yang satu di sini. Oke. Kemudian komponen yang berikutnya atau elemen berikutnya adalah yang 4. Ini yang kita sebut dengan penyiku. Jadi yang dimasukkan dengan penyiku itu adalah yang ini. Kalau kita lihat penyiku kita adalah yang ini, maka ini ada penyiku yang komponen tegak, dan ini ada penyiku yang komponen mendatar. Sehingga di sini penyiku kita yang ini, maka ada vertikal, itu ukurannya adalah 210 kali 70, ini panjangnya. Kemudian yang horizontal ini ukurannya adalah 210 kali 40. Ya, ini kalau saya lepas per elemennya adalah semacam ini. Ini yang vertikal dan ini yang horizontal. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Maka ini yang kita sebut dengan cetakan bawah. Maka barangnya adalah yang sini. Sehingga di sini ada keterangan yang kelima ini adalah ini dan ini. Kalau kita lihat detailnya adalah yang ini. Karena ini lebarnya hanya 18, maka tidak diperlukan rangkai seperti di atas ini. Karena ini cukup dengan 1 papan tanpa sambungan papan arah melebar. Kemudian bentuk jadinya adalah semacam ini. Maka yang penting buat kita adalah prosesnya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah tentukan dulu asnya. Begitu as ini sudah, maka tentukan pembuatan profil 1, pembuatan profil 2, pembuatan profil 3, dan pembuatan profil 4. Ya, setelah pembuatan profil, maka langkah berikutnya adalah kita memasang 2 benang, benang atas dan benang bawah. Ya, baru kita memasang tiang ini. Ini juga ada benang atas dan benang bawah. Kita memasang tiang ini dan tiang ini. Begitu tiang ini sudah, maka kita ukur ketinggiannya sesuai gambar kerja kita ini, supaya kita bisa memasang hanger kita ini. Di hanger pemasangannya bisa Anda lihat. Jadi di sini ada paku, ya, paku. Ya, setelah hanger sudah,
maka langkah yang berikutnya kita memasang cetakan bawah. Kita pasang dulu. Ini kita pakukan pada tiang ini, ya, dengan 2 paku di masing-masing tiang. Langkah berikutnya adalah kita memasang penyiku ini. Adalah 2 penyiku ini. Ya, kemudian setelah 2 penyiku ini, maka yang terakhir adalah kita memasang cetakan pada bagian atas ini. Ya, inilah adalah langkah-langkah bagaimana mengerjakan cetakan fondasi lajur tekan bertulang. Selamat berjumpa lagi. Di sini akan dijelaskan tentang pelaksanaan cetakan fondasi menerus. Kita harus memanfaatkan boplang yang ada untuk membuat as dari ini fondasi menerus. Jadi, nah itu boplangnya. Kemudian kita membuat as untuk rencana fondasi menerusnya. Harus di tengah-tengah ya asnya ya. Jadi ini asnya fondasi menerus kita buat dengan tarikan benang dari boplang sampai ke boplang berikutnya. Ini udah kemudian kalau asnya sudah ketemu, kita mendirikan patok-patok dulu, patok-patok samping. Nah ini patok-patok untuk cetakan fondasi menerus. Nah, jadi ada patok-patok itu letaknya mengacu pada as dari fondasi menerus. Jadi tinggal lihat gambar kerja ke kiri ke kanannya berapa, itu lebar dari cetakan fondasi menerus bagian bawah. Nah ini bagian bawah. Bagian bawah itu lah ini. Nah ini. Nah, bagian bawah. Jadi itu lebarnya pakai acuan as dari cetakan fondasi menerus. Kemudian kalau sudah ketemu, kemudian kita rencana mau masang ini dulu, patok-patok ya. Patok itu dipasang dari ujung dulu. Ini ujung pasang dulu. Nah, terus nanti ujung berikutnya ya. Ujung berikutnya itu kita pasang juga mengikuti tarian benang dari boplang ke boplang. Nah, ini nanti sampai ke ujung. Ya, kita pasang benang mengikuti itu. Kalau dia mau masukkan ke tanah, ditancapkan ke tanah itu dilihat sisinya. Jadi garis benangnya itu untuk bagian luar atau dalam dari patok ini. Jadi kita lihat nanti ya di lapangannya. Kalau sudah terpasang tiang-tiangnya, jadi jumlah tiangnya tergantung dari gambar kerja. Kita lihat jumlah tiangnya berapa. Ya. Saya lihat gambar kerjanya, saudara terapkan di lapangan. Jarak-jarak tiangnya tergantung dari gambar kerja. Kalau sudah didapatkan, dipasang semua tiangnya, kemudian langkah berikutnya yaitu memasang gelagar, ya, gelagar untuk nanti ada gelagar, dan gelagar papan kita pasang itu harus horizontal. Ya, kemudian dicek pakai waterpass, yang bawah dan atas harus ini segaris, jadi pakai waterpass. Itu untuk gelagar-gelagar yang horizontal yang dipasang pada tiang-tiang cetakan tadi. Nah, fungsinya gelagar itu nanti untuk memasang perancah yang berbentuk huruf L. Nah, nanti di situ ada perancah yang berbentuk huruf L.
Ya fungsinya untuk pegangan cetakan pondasi menurus ya di bagian atas. Nanti ada bisa dilihat di gambar kerja. Nah, di bagian atas itu ada cetakan yang menempel pada perancah yang berbentuk huruf L. Nah, itu kalau sudah terpasang, sekarang kita mulai masang cetakan pondasi menurus bagian bawah. Memanfaatkan tiang tadi. Nah, ini bagian bawah. Kita pasang horizontal. Kita pakukan semua pada tiang-tiang cetakan tadi. Pada tiang-tiang cetakannya ya. Semua dipasang, dipaku. Harus dicek pakai waterpass supaya horizontal. Nah, ini nanti harus dicek pakai waterpass supaya horizontal. Nah, itu harus horizontal. Jadi harus datar ya. Dipakukan di tiang cetakan tadi. Berarti yang cetakan bagian bawah ya, yang paling lebar itu sudah didapat. Sekarang masang yang ini gantungan yang berbentuk L atau perancah yang berbentuk L. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat itu yang berbentuk L dipakukan pada gelagar tadi. Nah, ini yang berbentuk L dipakukan pada gelagar ini yang tadi sudah kita rencanakan ya. Jadi itu ada perancah berbentuk huruf L atau yang menggantung pada gelagar gantungan itu ya. Itu nanti fungsinya untuk memasang cetakan pondasi menurut bagian atas. Nah, dilihat di gambarnya. Itu ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Yang bagian bawah sudah terpasang. Sekarang yang bagian atas akan dipasang, akan dipakukan di cetakan berbentuk huruf L yang menggantung pada gelagar gantungan itu. Nah, di sini ya. Nah, ini ada papanya sudah mau dipasang, nanti dipakukan. Yang ini ya. Nah, ini mau dipakukan di perancah yang berbentuk huruf L. Oke, selanjutnya pemasangan cetakan yang atas. Nah, ini dimasukkan ya, cetakan yang untuk yang sebelah atas dimasukkan, didorong dari samping, yang mudah itu, memasukkannya mudah. Kemudian, nah ini cetakan yang bagian atas itu dimasukkan ke tengah-tengah antara yang cetakan, antara yang perancah berbentuk huruf L itu di tengahnya dimasukkan ya, pelan-pelan, terus nanti baru kita pasangkan di gantungan berbentuk huruf L tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan pemasangan papan cetakan bagian atasnya. Nah, ini bisa dilihat cetakan bagian atas ya, ini akan dipakukan pada gantungan yang berbentuk huruf L. Nah, ini sudah dipasang ya. Nanti harus kedatarannya horizontalnya dibantu dengan waterpass, dicek dengan alat waterpass. Nah, itu sudah mulai dipasang ya. Oke, selanjutnya masang yang satunya. Nah, ini yang sudah terpasang sisi sebelah ya. Sisi sebelah sudah terpasang. Apabila nanti susah memaku, bisa dipakai alat bur, baru dipaku.
Nah, sekarang masang yang satunya, sisi satunya untuk cetakan tepi bagian atas dari cetakan pondasi menerus. Jadi yang satunya ini, nah ini dipasang, ya. Seperti tadi, dipakukan pada penggantung yang berbentuk huruf L. Terlihat di sini kan sudah terpasang, sisi kiri kanannya sudah terpasang. Nah, itu sudah nempel di situ ya. Jadi harus cermat nanti di lapangan memasangnya ya. Ketegaannya, kedataran semua pakai bantuan alat waterpass. Oke. Ini sudah terlihat terpasang. Nah, kemudian cetakan tepi bagian atas itu juga harus dicek ya. Elevasinya harus sama. Kiri kanan itu diberi papan itu nanti diletakkan waterpass ya, supaya datarnya itu sama kiri kanan. Nah, itu harus sama ya, nanti dicek pakai alat waterpass. Kalau sesuai gambar yang miringnya antara cetakan atas dengan bawah itu kan ada sisi yang miring. Itu nanti dibuat aja manual. Kecuali kalau itu panjang sekali harus dibuatkan bagesting miring. Karena ini hanya sekitar 10 cm ya miringnya, jadi bisa manual nanti dibuat miring. Jadi ini masih proses pemasangan ya, ngecek yang ya. Sekarang ini masih tadi ngecek pemasangan. Nah, ini dilihat dari atas kan kelihatan ya. Nah, untuk cetakan tepi bagian bawah sudah terpasang, kemudian yang bagian atas juga sudah terpasang. Nah, ini ada ruangan ini kan miring ya, itu nanti dibuat aja manual. Kemudian kalau sudah, nah ada yang miring itu kita kalau hanya 10 cm itu boleh dibuat manual bisa. Cor betonnya nggak akan keluar. Tapi kalau itu sudah sampai 3 meter ke atas panjangnya harus pakai cetakan miring. Ya, jadi itu harus dibuat cetakan kalau panjang sekali. Tapi kalau 10 cm saja ya nggak usah. Ini kelihatan dari atas, jelas itu menempel pada penggantung berbentuk huruf L ya, yang bagian atas, yang bagian bawah nempel pada tiang cetakan. Ini sudah mau jadi semua ya, jadi ini sudah terlihat mau jadi semua. Kemudian kalau ingin dilihat nanti bisa dilihat dari depannya. Nah seperti ini ya, seperti ini. Kalau digambarkan yang atas kan lurus gini, nyambung ke bawahnya nanti miring. Nah di sini nanti miring, ini miring ke bawah ini. Nah, yang ini, yang di sini, sama ini, yang bawah. Nah, gitu. Ini miring. Pakai manual aja, pakai sendok spesi. Nanti cor betonnya diatur, ya. Miring. Karena hanya panjangnya sedikit. Ini sudah terlihat bentuknya cetakan pondasi menerus. Nah, itu miringnya ya. Dibuat manual aja pakai sendok spesi. Itu cor betonnya tidak akan keluar karena jaraknya yang sedikit, sekitar 10 sampai 15 cm. Itu nanti pakai sendok spesi saja. Oke. Ini nah ini terlihat dari depan ya. Sudah terlihat. Ini
cetakan tepi bagian atas, ini cetakan tepi bagian bawah. Nah, yang di bawahnya cetakan tepi atas nanti dihubungkan miring sampai ke bagian atas cetakan tepi yang bawah. Ini juga nanti dihubungkan miring. Jadi sudah terlihat sekarang cetakan fondasi menerus. Perlu diketahui juga, sebetulnya cetakan fondasi menerus ini itu bukan data muka tanah, masuk ke dalam permukaan tanah, ini digali ya, baru itu masuk ke dalam tanah. Jadi karena ini untuk praktek, kita kalau menggali waktunya lama. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya.